Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Jadi pagi hari ini saya Yeni akan menyampaikan materi. Jadi giliran setelah 2 minggu, 2 pekan lalu disampaikan materi oleh Pak Indra. Mulai hari ini dan minggu depan itu saya akan mulai menyampaikan materi. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini sangat dasar ya. Jadi ini masih basic sekali, fundamental, karena berdasarkan hasil pooling kemarin itu ternyata peserta kuliah ini tuh sangat diverse ya. Jadinya saya harus mengambil posisi di tengah gitu supaya semuanya bisa menangkap materi. Jadi ini materi yang sangat dasar sekali. Saya akan menjelaskan kira-kira perkembangan teknologi apa yang sudah muncul ya, sudah berkembang pada saat ini di dunia smart aquaculture. Kemudian juga saya akan menyampaikan materi terkait dengan sebenarnya apa sih AI, apa bedanya dengan machine learning, apa bedanya nanti dengan deep learning dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini adalah fundamental. Mungkin teman-teman yang udah mempelajari terkait ini tidak asing lagi pastinya. Oke, baik. Saya akan mulai saja perkuliahannya. Jadi, ya, nah, ini seru banget. Jadi, mungkin teman-teman udah ada yang baca ya berita terkait ini. Jadi, Google me-launching sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Alphabet X Development. Jadi di aplikasi ini Google itu mengembangkan teknologi computer vision, di mana dia mampu mengamati ya, melakukan monitoring setiap setiap individu ikan gitu kan di dalam huge farm, di dalam farm yang sangat-sangat besar gitu. Jadi bahkan pastinya jumlah ikannya pun pastinya banyak banget gitu ya. Jadi dia punya underwater kamera, kemudian dia record dan di situ dia mendeteksi every individual fish. Coba bayangin, ini seperti kita sekarang ini ada teknologi computer vision kalau di mall-mall gitu. Jadi di mall-mall itu sekarang ada yang sudah di Cina terutama itu memiliki teknologi untuk mengenali biodata atau individu dari masing-masing pengunjung gitu. Jadi misalkan hari ini, oh ini si A, oh ini si B, ini si C, seperti itu. Jadi dia mampu merecord itu. Nah, yang paling hebatnya di teknologi Google ini, bayangkan ikan itu mirip banget kan ya gitu, tapi dia bisa memonitor every individual fish gitu. Nah, ini yang mungkin nanti Anda bisa baca beritanya lebih lanjut ya terkait dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Dan teknologi yang terakhir dikembangkan itu adalah aplikasinya tersebut itu mampu melakukan tracking gitu. Jadi ini saya ada videonya nih ya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, lihat. Jadi masing-masing ikan itu sekarang udah bisa di-tracking. Nah, ini yang kemarin Pak Indra bilang katanya beliau sudah mampu mengembangkan masing-masing deteksinya, tapi mungkin sedang dikembangkan untuk trackingnya. Jadi di sini tracking setiap individu ikan pun itu direkam gitu loh, dicatat gitu. Nah, ini sangat penting sekali seperti yang minggu lalu Prof. Indah sampaikan bahwa dari behavior, dari perilaku ikan itu kita bisa bahkan mengamati kesehatan ikan gitu kan. Kalau ikannya sakit katanya gerakannya lambat dan seterusnya. Dan dengan kemampuan teknologi tracking seperti ini tentunya kita bisa mengetahui kan bagaimana perilaku dari masing-masing ikan tersebut gitu. Dan koneksi saya tidak stabil. Mudah-mudahan ini tolong di ini ya kalau koneksinya nggak bagus. Oke, jadi halo? Masih oke ya. Jadi aplikasinya tersebut itu bahkan bukan hanya melakukan deteksi, mengamati behaviornya, tapi juga mencatat data-data lingkungannya seperti yang minggu lalu disampaikan Pak Indra itu ada suhu, ada pH dan seterusnya lah ya, ada kadar amoniak dan seterusnya, sehingga dari situ kita bisa bahkan mengetahui tingkat kesehatan dari kolam tersebut gitu ya. Nah, itu yang menurut saya itu teknologi yang sangat
apa namanya, canggih sekali gitu ya yang dilakukan oleh Google gitu saat ini. Nah, kemudian juga, saya ambil beberapa sampel aja ya. Nah ini, mmm, ada namanya, Go Smart Farming, mungkin silakan nanti di-googling juga. Jadi di situ juga kameranya sangat sangat canggih gitu ya. Jadi di, aplikasi tersebut, dia sudah bisa menghitung, biomasa dari kolam tersebut gitu. Jadi di situ total biomasanya dicatat, kemudian jadi ada biomasa density-nya, kemudian ada apa namanya, informasi terkait dengan ikan tersebut, masa ikan, kemudian di situ tentunya ada temperatur dan segala macamnya gitu. Jadi, mmm, ini sudah sangat, bagus juga gitu ya dikembangkan gitu, namanya Go Smart Farming. Jadi silakan dan saya di situ ada videonya juga, video terkait dengan kameranya yang sangat baik. Jadi dia ngejual kamera juga dan bikin aplikasinya juga seperti itu. Dan tentunya ini bisa kita tiru ya untuk pengembangan teknologinya seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir nih, jadi 2 minggu lalu saya ngoprek-ngoprek juga gitu ya, ternyata sudah ada aplikasi namanya Viame. Ini aplikasinya bisa di-download, jadi silakan googling, dan itu ada di GitHub. GitHub itu artinya dia, open source ya, jadi kita bisa kalau Anda punya kemampuan untuk melakukan programming, memodifikasi dan seterusnya. Nah, aplikasi ini open source, jadi, ada di GitHub-nya, jadi Anda bisa download ini ke size-nya kalau nggak salah 2 giga. Jadi Anda download, kemudian, mudah, menjalankannya tinggal diklik aja di bagian, apps-nya tersebut. Jadi di aplikasi ini, mereka sudah menanamkan gitu ya, beberapa algoritma gitu, bahkan sampai deep learning dia udah nanamin. Jadi dari situ kita udah tinggal menggunakan aja, tapi ini, tentunya juga, jadi ini seperti, kayak misalkan untuk nge-label-in, melakukan labeling, apa namanya, ikan dari video, itu juga dia sudah menyediakan. Jadi kita load videonya, kemudian nanti kita capture masing-masing gambar ikannya, lalu kita beri label dan seterusnya. Atau bahkan apa namanya, still image juga tentunya dia bisa juga gitu. Jadi melakukan, pre-proses, kemudian melakukan learning, ini bisa gitu, tanpa programming sama sekali. Nah, ini mungkin teman-teman yang, background-nya bukan bukan computer science gitu ya, mungkin bisa mencoba aplikasi ini. Bahkan juga ada yang, di webnya kalau nggak salah. Jadi kalau malas ngedownload, itu ada aplikasi di webnya. Nah, tapi tentunya akan butuh, apa namanya, loading data yang cukup berat gitu. Jadi saran saya sih di-download aja, di-install di desktop seperti itu. Jadi Anda bisa bisa oprek deh itu menarik sekali. Jadi ini contoh yang di sebelah kiri itu ada apa sampel-sampel image-nya juga nanti, ini hasil hasil deep learning-nya, kemudian dari situ dia bisa mengidentifikasi, apa objeknya seperti itu. Dan juga di situ ada, similarity-nya ya, berapa persen, kemiripan dari hasil pembelajarannya, seperti itu. Dan jadi ini, 3, software ini, 3 apa ya, teknologi ini saya sampaikan gitu, tentunya banyak ya dan Pak Indra juga, sudah banyak mengembangkan tuh, beberapa aplikasi, mungkin nanti Pak Indra bisa share juga apa kendalanya dalam proses pengembangan tersebut dan seterusnya. Jadi itu saja yang saya sampaikan terkait dengan, perkembangan teknologi, AI, machine learning di dunia, smart aquaculture. Nah, sekarang saya akan masuk ke topik utamanya ya. Jadi di sini, kalau kita tadi melihat, teknologi-teknologi itu, tentunya semuanya itu dilakukan oleh komputer, ya kan? Jadi, semuanya itu dikerjakan oleh komputer sampai dengan identifikasi. Nah, berarti di sini sebenarnya komputer itu melakukan apa kan gitu kan pertanyaannya, dan apa yang atau apa yang diterapkan, terhadap komputer tersebut kok bisa melakukan, eee, aktivitas seperti manusia gitu kan, mengidentifikasi ikan, kemudian melakukan pengukuran, monitoring, kondisi dari kolam dan seterusnya. Nah, jadi, di sini apa sih bedanya atau, bedanya antara human intelligence sama artificial intelligence seperti itu. Nah, jadi di sini saya coba compare sebetulnya banyak ya perbandingan pro cons-nya, tapi di sini mungkin yang paling-paling penting aja saya tampilkan di sini.
Jadi yang pertama mungkin dari brain dulu lah, dari manusia gitu kan. Tentunya manusia memiliki banyak keunggulan kan dibandingkan dengan komputer, AI dalam konteks ini ya, teknologi artificial intelligence, yaitu creativity, kemudian emotion, empati gitu kan, planning, dan conscious. Jadi kesadaran di bawah alam sadar itu juga apa namanya, kelebihan dari manusia. Nah, tapi, mesin gitu kan atau komputer atau AI itu memiliki kelebihan. Yang pertama itu adanya input output, kemudian, apa namanya, information processing-nya yang lebih cepat gitu kan dibanding manusia gitu kan, dan juga memiliki kapasitas memori yang lebih besar, seperti itu. Jadi, itu tentunya yang apa, keunggulannya. Kemudian apa sih kesamaan antara human brain dengan computers gitu kan, dengan artificial intelligence. Jadi di sini seperti tadi ditampilkan, videonya, itu kan sebetulnya, human visions-nya itu, hampir bisa dilakukan oleh computer vision gitu. Jadi teknologinya namanya computer vision. Jadi komputer itu mampu sekarang melihat, bukan hanya melihat, bahkan dia melakukan interpretasi. Jadi itu computer visions. Kemudian juga dari sisi language. Nah, language-nya ini juga udah bisa dipahami gitu kan oleh si komputer juga. Kemudian complex movement jelas lah. Tadi kan kalau kita lihat ikan itu lebih apa ya, movement-nya tuh lebih lebih banyak gitu ya dibandingkan kita melihat manusia gitu, dan tentunya itu butuh butuh komputasi dan butuh data yang banyak juga gitu kan untuk bisa nge-track movement tadi gitu. Jadi seperti itu. Kemudian juga structure kompleks apa problem solving. Iya, jadi komputer itu apa, sesuatu yang well structure ya di dalamnya gitu, di dalam proses algoritmnya. Ada orang bilang ada unstructured, tapi kemudian itu harus dirubah menjadi structure gitu di dalam implementasinya. Jadi structure problem solving tentunya juga dimiliki oleh komputer gitu kan, seperti halnya manusia gitu. Nah, ini yang apa namanya, yang pro cons antara human brain dengan artificial intelligence atau human intelligence dengan artificial intelligence, seperti itu. Nah, kemudian, nah sekarang saya ingin mencoba ya mempelajari sebetulnya, teman-teman juga udah bisa sih saya yakin membedakan gitu kan kondisi-kondisi pengambilan keputusan itu seperti apa. Contoh misalkan seperti yang tadi ada di, contoh aplikasi, yang paling mudah kita identifikasi itu apa? Yang pertama kali itu dia mampu mengidentifikasi ikan gitu kan, kemudian dia mampu, menentukan, berapa, apa namanya, kadar biomasa di tempat tersebut, seperti itu dan seterusnya. Kemudian behavior itu perilaku. Jadi dia bisa mengamati apakah perilaku ikan tersebut sehat atau tidak. Nah, apa yang tadi kita lakukan itu sebetulnya baru pada level awal kan, level yang paling bawah. Jadi sebetulnya kalau kita masukkan ke dalam gambar ini, itu masuk ke dalam degree of intelligence yang paling rendah, yaitu mampu menjelaskan apa yang terjadi. Jadi menjelaskan apa yang terjadi itu adalah kemampuan diagnostik. Jadi kalau kita bicara how human making decision, jadi yang pertama kali itu dia mempelajari ini masalahnya apa sih gitu kan. Jadi ini apa yang terjadi. Nah, itu identifikasi itu termasuk adalah bagian yang paling bawah gitu ya, mampu menjelaskan apa yang terjadi seperti itu. Kemudian, kalau di dunianya data management mungkin Anda apa namanya, bekerja di bidang, pengelolaan data juga, kalau Anda memberikan report atau laporan-laporan bulanan, mingguan, annual report seperti itu, nah itu masih dalam tahap level pertama, gitu. Jadi tahap level pertama itu adalah menjelaskan apa yang terjadi, seperti itu ya. Nah, kemudian naik ke bagian atasnya lagi, itu adalah ketika kita mampu menjelaskan kenapa gitu kan. Jadi di level yang ini kenapa itu terjadi. Nah, kalau kenapa itu terjadi biasanya udah butuh analisis gitu. Jadi tadi itu apa yang terjadi, kemudian kenapa itu terjadi. Statistical analysis, melakukan inferencing terhadap model, melakukan hipotesis gitu kan, menduga sesuatu, kemudian juga dia menjelaskan kondisi yang terjadinya seperti apa. Nah, itu disebut dengan statistical analysis, dan kalau di dalam konteks analitiknya itu masuk ke dalam descriptive analytic.
seperti itu. Ya. Nah, jadi itu adalah level kedua lah ya kalau mau kita sederhanakan. Kemudian di level ketiganya, misalkan kita tadi apa? Oh, oke, tahu kondisi quality waternya seperti ini. Maka ke depannya ini itu kualitasnya seperti apa? Nah, berarti kita udah mulai melakukan forecasting atau prediktif. Seperti misalkan juga apa namanya, ukuran ikan gitu kan. Oh, sekarang ukuran ikannya itu 15 cm, 2 minggu ke depan itu berapa ya ukurannya. Jadi untuk memprediksi biomasa juga. Nah, itu disebut dengan forecasting gitu kan, atau kita melakukan prediksi. Nah, jadi itu level yang kedua. Yang tadi diagnostik atau deskriptif, kemudian di atasnya itu adalah forecasting atau prediktif, dan kemudian yang level yang paling akhir, yang paling tinggi itu dari sisi degree of intelligence-nya, itu bukan cuma melakukan prediksi, tapi dia juga mampu memberikan alternatif solusi. Jadi kalau di perusahaan itu namanya what if analysis. Jadi what if analysis itu adalah sebuah skenario. Jadi kita punya beberapa skenario penyelesaian masalah, kemudian masing-masing skenario itu mampu menjelaskan apa keuntungan dan kerugiannya. Nah, itu kurang lebih cara bagaimana manusia mampu membuat keputusan gitu. Jadi pertama adalah mengamati kondisinya yang kita sebut dengan diagnostik, analisisnya disebut analisis deskriptif gitu kan, yang banyak orang dilakukan di dalam statistik analitik. Kemudian bergerak lagi ke prediktif, saya ulangi lagi untuk forecasting. Kemudian bergerak lagi lebih atasnya lagi yaitu melakukan preskriptif. Jadi preskriptif itu adalah what if analysis. Jadi nanti kalau udah sampai levelnya what if analysis, itu betul-betul pekerjaan manusia itu sangat terbantu sekali gitu loh. Karena kayak sekarang misalkan ada COVID gitu kan, kita punya plan A, plan B, plan C gitu kan. Nah, masing-masing plan itu tuh udah terukur gitu kan. Apa resikonya, apa benefitnya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, itu adalah cara bagaimana manusia membuat keputusan. Ya. Nah, kemudian dari situ, nah muncul nih, saya mau menjelaskan AI dalam konteks yang mungkin agak jarang orang membahasnya gitu ya. Tapi menurut saya ini menarik gitu kan untuk kita pahamin gitu. Jadi gini, ini adalah apa namanya? Mungkin kalau dibilang sejarah ya. Bagaimana orang membuat konsep AI gitulah kurang lebih ya. Bagaimana orang memperkenalkan konsep AI gitu kan pada masyarakat gitu. Jadi yang pertama itu adalah yang disebut dengan konsep simbolism. Jadi AI itu berasal dari konsep simbolism atau mathematical logic. Teman-teman yang pernah belajar matematika logika atau proportional logic yang if then gitu kan ya if then seperti itu, kemudian ada notasi atau dinyatakan dengan rule based jika maka seperti itu, atau dengan menggunakan first order logic. Jadi first FOL ya, pernah belajar proportional logic, itu pengantar logika matematik. Nah, itu sama aja lah kalau pernah belajar. Jadi kalau first order logic itu ada quantifiernya kan, ada for all, exist, nah seperti itu. Nah, itu adalah simbolism. Nah, jadi di orang-orang ini, Tom Michel, terus bukunya juga ada tuh, Steve apa namanya, Muggleton dan seterusnya, itu dia yang pertama kali memperkenalkan istilah simbolism di dalam teknologi AI. Jadi itu pada awalnya dimulai dari sana. Jadi knowledge itu direpresentasikan dengan logika matematik. Itu pertama. Kemudian muncul lagi yang istilahnya itu ada mazhab connectism. Connectionism. Connectionism ini dia berawal dari dia setelah 56 60 kemudian ada paham ini. Jadi connectionism ini orang sudah mempelajari bagaimana otak manusia itu bekerja. Jadi dari situ orang sudah memperkenalkan istilah perceptron. Kemudian muncul istilah neural network. Nah, jadi di situ istilah connectionism itu diambil dari bagaimana struktur otak itu bekerja. Jadi otak itu terdiri dari beberapa neuron. Neuron itu terhubung satu sama lain. Nah, itu kenapa disebut dengan connectionism. Jadi itu paham connectionism atau disebut dengan physiologism. Jadi ini kalau mempelajari AI dari sejarahnya itu menarik banget. Saya baca beberapa buku gitu. Jadi benar-benar teori neuroscience itu dipakai gitu kan untuk membuat sebuah algoritma. Nah, kemudian muncul lagi yang berikutnya yaitu aliran behaviorism.
Jadi aliran behaviorisms ini dia mengamati dari situ tuh. Jadi katanya behaviorism believe that artificial is derived from cybernetic. Jadi cybernetic itu adalah bagaimana sebuah sistem nervous itu neuron itu bekerja gitu kan. Tapi di situ dia dengan menggunakan konsep-konsep teori informasi, kontrol logika, logik dan computers gitu. Algoritmenya apa? Nah, algoritmenya itu adalah seperti misalkan genetic algorithm. Kemudian ada lagi immune algorithm. Nah, itu semua dari behaviors. Kemudian ada lagi swarm algorithm. Jadi swarm algorithm itu diambil dari burung kelelawar yang berkelompok gitu kan. Nah, ternyata itu bisa kita gunakan untuk sebuah algorithm gitu kan. Nah, itulah contoh dari teori behaviorism. Jadi kita mempelajari teori evolutionary dari proses sesuatu gitu kan, dari sebuah sistem. Oke. Nah, jadi itulah kurang lebih perkembangan dari AI dilihat dari perkembangan konseptualnya ya. Jadi pertama tadi adalah symbolism, connectionism, dan kemudian dari behaviorism. Oke. Nah, sebelum break dulu nanti saya akan masuk ke sini. Nah, jadi kalau tadi adalah how human make decisions, nah sekarang how computers atau machine itu make decisions. Nah, berdasarkan perkembangan tadi teknologi atau sejarah AI tadi yang dimulai dari symbolisms, maka memang komputer pertama kali itu merepresentasikan model itu dengan menggunakan konsep rule base gitu. Jadi rule base itu if, then, else seperti itu kan. Kemudian logika matematik kayak tadi itu ya. Jadi ada notasi logika matematik, proportional logic, first order logic. Nah, di situ dipakai. Jadi di situ namanya rule base. Nah, kemudian muncul lagi ada statistical learning. Nah, statistical learning ini sebetulnya udah cukup mapan ya dalam perkembangannya. Jadi bedanya apa sih Bu statistik sama machine learning? Nah, nanti juga kita bahas. Jadi statistik ini kalau dilihat dari level how human make decision-nya, itu dia ada paling banyak digunakan pada level deskriptif sebetulnya. Nah, kalau machine learning nanti pada level prediktif kebanyakan. Jadi deskriptif itu lebih banyak melakukan tadi model-model inferencing dengan beberapa asumsi gitu ya. Nah, itu. Jadi di situ statistical learning. Nah, kemudian muncul lagi machine learning. Nah, machine learning itu tadi memang diprioritaskan untuk membuat model forecasting atau prediktif gitu. Tadi yang level yang kedua ya. Jadi lebih tinggi kalau dilihat dari degree of intelligence-nya dibanding yang statistical reasoning. Tapi kan sekarang banyak Bu di statistik juga yang bisa dipakai forecasting betul. Tapi nanti yang membedakan biasanya kalau statistik dia hanya mengolah data yang kecil. Nah, kalau machine learning itu dia sudah pakai data yang besar sehingga butuh komputasi yang optimal seperti itu. Tapi memang perbedaannya tidak signifikan ya antara yang statistical reasoning dengan machine learning reasoning gitu. Ada banyak overlap di sana. Nah, kemudian di sini artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu sebetulnya udah bungkus yang paling luar gitu kan, bagaimana kita mengembangkan sebuah teknologi yang mampu menyerupai kemampuan manusia. Mobil Tesla atau misalkan Siri itu punyanya Apple atau Alexa punyanya Amazon, itu bahkan dibilang AI yang paling lemah gitu. Jadi ada namanya weak AI dan ada namanya strong AI. Jadi kalau hampir benar-benar menyerupai manusia itu disebut strong AI. Mobil Tesla itu pun belum bisa dikatakan sebagai strong AI gitu loh. Jadi memang manusia itu belum bisa dikalahkan sepenuhnya oleh komputer gitu ya. Jadi AI di sini itu adalah sudah satu package bagaimana dia bekerja seperti manusia lakukan gitu kan, berpikir, melihat gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan bagaimana mesin membuat keputusan. Nah, kemudian muncul lagi di sini ada konsep baru gitu ya. Jadi ada namanya AI tadi, ada namanya machine learning, dan ada namanya deep learning. Jadi kalau Anda melihat di sebelah kanan, ini ada himpunan. Jadi deep learning itu adalah subset dari machine learning. Machine learning itu adalah subset dari artificial intelligence. Jadi kenapa disebut machine learning itu subset dari artificial intelligence? Sederhananya gini, karena machine learning itu hanya berperan untuk mengekstrak data atau informasi itu menjadi knowledge, jadi membuat sebuah model. Jadi dia
fungsinya di situ sebetulnya. Jadi lebih kepada feature extraction-nya. Kemudian kalau deep learning, nah bedanya apa dengan machine learning? Nah, sama-sama feature extraction, tapi sekarang feature extraction-nya itu tidak lagi manual dilakukan oleh di program gitu kan, tapi kita sudah dikemas di dalam deep learning itu sendiri gitu ya. Jadi di situ sama-sama dia, makanya disebut sebagai subsetnya machine learning karena dia juga melakukan feature extraction, cuman sekarang sudah fully automatic dilakukan oleh algoritma gitu, nggak seperti di machine learning. Di machine learning itu kita masih users itu masih harus memikirkan bagaimana bisa mengekstrak informasi ini gitu kan, kemudian membuatnya menjadi sebuah algoritma dan seterusnya. Nanti mungkin di pertemuan besok itu akan lebih detail lagi penjelasannya terkait dengan bedanya antara ML dengan deep learning. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya mau stop dulu sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Kira-kira sudah cukup jelas perbedaan antara perkembangan AI gitu, teknologi AI di dalam smart aquaculture ataupun konsep AI, machine learning dan deep learning. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang berikutnya ini saya akan mulai menjelaskan secara ringkas aja ya bagaimana apa sih makna dari masing-masing konsep tadi gitu. Jadi kita akan masuk mulai dengan machine learning. Jadi tadi disebutkan oleh saya bahwa machine learning itu sebetulnya fokus utamanya itu adalah pada feature extraction. Sementara kalau AI itu lebih tinggi lagi, not only feature extraction gitu kan, tapi termasuk data sensing dan seterusnya. Tapi kalau di sini memang dia fokusnya kepada feature extraction. Nah, jadi apa sih machine learning itu, gitu kan? Jadi machine learning is about designing algorithm that automatically extract valuable information from data. Jadi saya di sini coba menyederhanakan bahwa machine learning itu ada 3 komponennya. Pertama ada data, kemudian ada learning, jadi proses learningnya itu sendiri. Kemudian adalah proses model, apa modelnya itu sendiri. Jadi learning itu apa sebetulnya? Jadi nanti kita akan saya akan sampaikan. Jadi learning itu adalah bagaimana cara kita membuat dalam bahasa sederhananya ya, membuat sebuah generalisasi dari sebuah kondisi gitu aja deh. Jadi bagaimana melakukan generalisasi, nah itu banyak caranya seperti itu. Jadi learning itu seperti kita juga belajar lah ya, manusia lakukan gitu kan, kita mulai mempelajari setiap kejadian, kemudian kejadian tersebut terjadi berulang-ulang, kemudian setelah perulangan tersebut kita bisa menemukan polanya, maka learning itu juga disebut pattern recognition di dalamnya gitu. Minggu depan saya akan jelaskan lebih detail lagi seperti apa. Nah, ini adalah mapping yang saya gunakan gitu. Kalau saya mau mempelajari machine learning. Jadi termasuk kemarin waktu sertifikasi saya juga mulai mengidentifikasi ini saya paham nggak ya setiap blok-blok ini. Jadi ini mungkin bisa saya share gitu ya. Jadi ini cara kita mempelajari machine learning. Jadi saya udah buatin mappingnya seperti apa gitu. Jadi yang pertama machine learning itu yang paling sini supervise dulu. Jadi kalau kita tahu ya supervise itu artinya kita melakukan learning terhadap mesin, tapi learningnya itu diajarin gitu. Contohnya misalkan kalau kita mau bilang dia laki-laki, apa karakteristiknya? Oh, dia tuh laki-laki, dia tuh punya karakteristik ini, maka dia laki-laki. Jadi data yang kita akan masukkan ke dalam komputer itu sudah kita beri label, sudah kita ajarin bahwa kalau datanya begini itu adalah apa gitu kan. Jadi itu yang dimaksud dengan supervise. Nah, di dalam teori supervise itu ya ada 2 konsep yang bisa kita pelajari. Jadi yang pertama itu adalah regression, yang kedua itu adalah classification. Jadi kalau regresi ini kita artinya mirip seperti kita mengklasifikasi, sama juga kita harus menentukan labelnya, tapi datanya itu data continuous. Contohnya misalkan ingin memprediksi harga. Nah, jadi misalkan harga di 5 tahun ke belakang itu gimana? Nah, kita mau memprediksi data 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke belakang itu kita harus tahu bahwa kalau misalkan jumlahnya sekian, maka harganya sekian. Jumlahnya sekian, maka harganya sekian. Sama tuh diajarin tuh. Jadi ada namanya prediktor.
gitu kan. Jadi si prediktornya juga diajarin kalau dia itu harus nembak kemana datanya. Tapi datanya itu data kontinu sama. Nah, di dalam kemudian yang satunya lagi itu adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi itu sama supervise juga, cuma tipe datanya kategorik gitu. Misalkan kita ingin hanya mengklasifikasikan laki-laki dan perempuan. Ingin membuat identifikasi ikan, ikan A, ikan B, ikan C, seperti itu. Nah, bedanya cuma di situ aja. Nah, di bagian luarnya itu ada node-node-nya lagi tuh. Ya. Jadi Anda pelajari dulu di regresi itu linear regression. Nah, dari linear regression, Anda nanti harus memahami apa kelemahan dari linear regression. Kelemahannya adalah setiap membuat model itu ada istilahnya itu bias dan variance trade-off. Jadi ada masalah antara underfitting dan overfitting. Nah, untuk mengatasi masalah itu, salah satu caranya adalah melakukan generalisasi. Caranya gimana? Oh, ada dua tuh, ada pakai lasso, ada pakai ridge dulu sih sebetulnya. Ada pakai ridge regression dan lasso regression. Kemudian dari sisi apa yang non linearnya kita bisa pakai polynomial regression. Ini enak banget. Kalau Anda pokoknya udah bisa memahami ini semua, itu Anda pasti sertifikasinya lulus deh gitu ya. Atau Anda bisa diterima jadi data scientist karena pertanyaannya cuma seputar ini aja. Kemudian di sini ada klasifikasi. Nah, klasifikasi itu teori awalnya dari mana? Pelajari dulu logistic regression. Ini ada semacam, saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau Anda belajar pattern recognition, pengenalan pola, pelajari sejarahnya. Jangan mencelak-mencelok gitu, karena dengan mempelajari sejarahnya kita bisa nangkep ide dari masing-masing algoritma tersebut. Kenapa muncul ridge dan lasso regression? Karena ada masalah apa di dalamnya. Seperti itu. Sama halnya dengan klasifikasi gitu. Ada logistic regression, ada naif. Cari itu sejarahnya tuh gimana. Oke. Kemudian ada unsupervised di sini. Nah, unsupervised di sini bedanya kalau tadi supervised itu diajarin, kalau misalkan unsupervised nggak diajarin. Jadi dibiarkan aja mesin itu mengelompok dengan sendirinya. Nah, di situ ada clustering, ada association rule, ada dimension reduction. Nah, dimension reduction juga ini ada beberapa algoritma. Sama. Nah, ini yang utamanya ya. Nah, kemudian setelah supervised, unsupervised, kemudian masuk lagi reinforcement learning. Nah, reinforcement learning itu apa? Nanti ada di penjelasannya di slide berikutnya. Dan ini algoritma yang biasa ditanyain di data science gitu. Jadi kalau Anda apply jadi data scientist atau Anda mau belajar machine learning, coba dulu nih poin-poin ini dulu dipelajari. Kemudian muncul lagi namanya ensemble learning. Kenapa muncul ensemble learning? Nah, itu juga sama kasusnya seperti masalah overfitting dan underfitting. Ketika kita mau melakukan regularization, tapi kita sekarang mencoba menggunakan beberapa classifier gitu. Nah, ada namanya 3 metode, boosting, bagging, sama stacking. Oke, yang paling mudah itu kita melakukan stacking gitu. Tapi yang terbaru itu ada bagging dan ada boosting. Nah, dari sini ada muncul beberapa algoritmanya. Kemudian muncul lagi neural network dan deep learning. Nah, di sini ya. Jadi ada neural network mulai dari belajar perceptron sampai dengan yang beberapa turunan dari neural network seperti misalkan RNN atau misalkan GAN dan seterusnya. Masih banyak sebetulnya. Tapi kalau mau yang lebih simpelnya ini aja LSM, LSTM, GRU. Nah, itu yang sering kali digunakan oleh orang gitu. Nah, ini yang disebut dengan map of machine learning. Cukup ini aja, Anda kalau misalkan udah mampu menguasai, Anda udah bisa kerja di dunianya machine learning atau AI. Nah, ini tadi penjelasan dari masing-masing konsep tadi ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi kalau di supervise itu kita udah ajarin, oh ini loh yang kita sebut dengan cat, oh ini loh yang kita sebut dengan not cat gitu. Jadi misalkan ini klasifikasi ya, karena dia kategorik, ini kucing, ini bukan kucing, itu diajarin. Sehingga di sini kita bisa memisahkan datanya tadi ya. Jadi ada dua tipe supervise, yaitu regresi dan klasifikasi. Kemudian yang unsupervised, kalau tadi dia diajarin mana yang kucing, mana yang bukan kucing, nah sekarang dibebasin aja. Dia tinggal cari mana yang similar gitu kan, mana yang mirip objeknya itu dia kelompokin gitu. Jadi ini misalkan ada similar group 1, similar group 2 seperti itu, dan teorinya itu adalah clustering atau nanti bisa dipakai untuk anomaly detection. Nah, ini yang reinforcement. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga reinforcement learning di sini ya. Jadi reinforcement learning itu sebetulnya adalah teknik pembelajaran yang paling alamiah, yang paling mirip dengan manusia. Manusia itu belajar dari
pengalaman pengalaman, kemudian dia akan mempelajari pengalaman mana yang baik dan mana pengalaman yang buruk. Kalau pengalaman yang baik akan dia rekam, pengalaman yang buruk dia akan singkirkan, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan reinforcement learning. Secara perkembangan teknologinya memang tentunya karena lebih sulit ya, itu reinforcement learning setelah adanya supervised dan unsupervised. Jadi reinforcement learning ini mirip seperti Anda main catur. Jadi ketika Anda main catur, ketika Anda akan menggerakkan pion, pasti Anda mikir, kalau saya maju, wah pasti musuh saya itu dia akan maju juga. Atau saya kayak ke kanan, maka dia akan ke kiri. Jadi kita sudah memikirkan apa reward dan apa punishment-nya. Nah, reward punishment itu adalah sebuah reward dan state yang nanti akan dijadikan sebagai pembelajaran di dalam agent tersebut. Jadi kalau di sini ada environment, kemudian saya sebagai agentnya, maka saya akan mempelajari kondisi yang saya alami itu sebagai sebuah reward atau sebagai sebuah punishment, sebuah state. Nah, kemudian saya akan bereaksi dan seterusnya. Ini contohnya, environment-nya saya ada api, saya ada air. Nah, kemudian agentnya itu adalah robotnya. Nah, kalau robot itu langsung mematikan api, maka dia akan mendapatkan punishment, artinya dia akan kepanasan gitu kan. Oh, ini salah, maka dia poinnya akan diturunkan, penalty namanya. Jadi dia akan kena penalty. Kemudian kalau misalkan harusnya saya ngambil air dulu gitu kan, baru saya matikan api. Jadi state gitu. Saya ngambil air dulu, kemudian saya matikan api. Jadi itu munculnya state. Nah, state itu adalah hasil dari learning. Mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Mobil Tesla itu pengembangannya itu juga termasuk yang reinforcement learning. Gitu. Jadi dia mempelajari belajar dari lingkungan dengan melihat apa keuntungan atau reward dan apa punishment yang akan diperoleh. Seperti itu kurang lebih yang ada di dalam reinforcement learning. Nah, kemudian tadi ensemble. Jadi ensemble ini muncul tadi karena permasalahan di dalam membuat model. Jadi masalah membuat model itu adalah either kita underfitting atau overfitting. Apa sih Bu underfitting itu? Jadi underfitting itu kalau kita punya data testing, nah si data testingnya itu nggak fit dengan model yang kita buat gitu. Itu yang disebut dengan underfitting. Biasanya cirinya akurasinya rendah. Tapi kalau overfitting, dan itu biasanya disebut dengan bias trade. Jadi bias itu ketidakmampuan model untuk untuk menangkap data training lah ya. Karena di dalam model kita ada training, ada testing. Kalau misalkan overfitting itu dia itu lebih kepada kebalik ya. Kalau overfitting itu dia itu data trainingnya itu dia sangat bisa kena model gitu loh. Jadi dia bisa mengenai model dengan pas itu. Tapi dia tidak mampu mengidentifikasi data testingnya. Jadi kalau kita uji dengan data testing itu akurasinya rendah, tapi kalau hasil modelingnya itu akurasinya bagus, itu overfitting gitu ya. Jadi ada dua kondisi, overfitting dan underfitting. Nah, untuk mencegah itu, maka biasanya kita melakukan regularization. Gimana caranya mengurangi kondisi tersebut gitu supaya tadi biasnya itu rendah, tapi variansnya juga rendah, nggak tinggi. Jadi artinya match lah antara training sama testing. Nah, caranya adalah dengan salah satunya selain tadi melakukan misalkan di dalam regression itu RISO dan REACH dan seterusnya, di dalam ensemble ini kita main-main dengan multi classifier. Jadi yang paling sederhana itu adalah dengan menggunakan model voting. Jadi kita punya beberapa classifier, jadi ada stacking di situ, punya beberapa classifier, kemudian dari situ kita melakukan final decision gabungan dari beberapa classifier tersebut, biasanya pakai voting dari masing-masing algoritma tersebut. Nah, kemudian berkembang lagi yang namanya bagging. Ya, jadi bagging ini dia punya istilahnya tuh kalau saya ngingetnya itu apa? Kalau bagging itu dia paralel ya. Jadi di situ kita algoritmanya sama. Jadi misalkan decision tree. Jadi kita nge-generate beberapa tree gitu sama seperti random forest gitu kan. Kemudian dari masing-masing tree itu bekerja secara paralel gitu kan. Kemudian dari situ kita bisa melakukan voting, either itu menggunakan maksimum ataupun apa gitu kan, atau misalkan mau merata-rata dan kita bisa mendapatkan jawabannya. Jadi
classifiernya sama, beda dengan stacking, classifiernya beda. Kalau bagging, classifiernya sama, dan masing-masing classifier itu dilakukan secara paralel. Oke, itu bedanya. Kalau boosting, itu sama. Dia classifiernya juga sama, mirip dengan bagging. Cuman bedanya apa? Dia cara kerjanya sekuensial. Artinya sekuensial itu apa? Dari model yang pertama diambil dulu apa yang terbaiknya. Atau misalkan bisa ngambil yang weak learner-nya. Kemudian diperbaiki dari weak learner-nya tersebut sampai dengan modelnya itu bagus gitu kurang lebih. Jadi bedanya antara bagging sama boosting pada model prosesnya. Yang satu itu sekuensial, yang satunya itu paralel, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lebih detailnya pada case study aja ya. Nah, yang terakhir ini adalah machine learning dan deep learning. Bedanya apa, Bu? Gitu kan. Jadi gini yang tadi saya bilang. Kalau di machine learning tadi kan adalah sebuah algoritma yang mengekstrak informasi menjadi data menjadi informasi yang bermanfaat secara otomatis gitu. Maksudnya secara otomatis juga di situ memang dilakukan oleh mesin. Tapi di dalam kita melakukan feature extraction-nya itu kita harus bikin sendiri gitu loh. Jadi kita tuh misalnya apa? Misalkan saya mau mendeteksi objek ikan gitu ya, mau mendeteksi objek ikan. Mulai dari proses ini saya gimanain ya? Oh, background-nya itu di noise-nya kita remove. Oh, kemudian kita ukur pakai misalkan pakai histogram. Oh, kita misalkan mau pakai segmentasi. Oh, enggak, ini pakai model shift algoritmnya untuk mendapatkan bentuk yang robust terhadap rotasi dan seterusnya. Nah, ada algoritma tambahan yang harus kita pikirkan untuk mengekstrak informasi sampai dengan kita mendapatkan fitur atau features yang bagus yang nanti akan di feeding ke classifier seperti itu. Nah, jadi ada tahapan namanya feature extraction yang harus kita pikirin nih model feature extraction-nya apa. Nah, bedanya dengan deep learning, feature extraction-nya sudah di-package di dalam sebuah algoritma. Jadi ini lebih memudahkan users gitu. Tidak perlu lagi memikirkan feature extraction, tapi itu sudah di-package ada di dalam model algoritmenya melalui konsep nanti yang kita sebut dengan convolution. Jadi filtering sudah dilakukan sendiri di dalam algoritmanya tersebut. Makanya sekarang orang mudah banget deh kayaknya ya bisa masuk terjun ke dunia data science gitu, terutama deep learning karena packaging dari algoritmnya itu udah ready to use kalau saya bilang gitu. Tinggal Anda mempelajari beberapa konsep-konsep aja gitu dibanding zaman dulu. Jadi itu yang disebut yang bedanya antara machine learning dengan deep learning. Kenapa tadi disebut subset dari machine learning? Ya tadi karena dia masih sama feature extraction. Cuman bedanya sekarang feature extraction-nya sudah dimasukkan ke dalam algoritmnya gitu. Jadi itu lebih meringankan users. Nah, kalau terkait dengan smart fishing, kita ingin membangun smart fish farming, misalkan seperti itu. Ini ada saya ambil dari paper, silakan nanti dilihat. Itu tidak hanya bicara soal data, learning, model, enggak. Kalau tadi kan kita bicaranya tentang machine learning-nya, AI-nya, tapi sekarang ini kita sudah lebih kompleks lagi. Kita bicara bagaimana data sensing-nya. Kita bicara bagaimana data management-nya. Kita bicara mengenai modeling-nya. Nah, jadi di atas ini big data, datanya, cloud computing itu storage-nya, IoT-nya itu adalah sensing-nya, alat akuisisi datanya. Plus juga kita belajar modeling-nya, ada deep learning, ada machine learning, ada AI di situ. Plus juga kita mempelajari bisnis prosesnya. Nah, bisnis proses di dalam smart farming itu kan banyak. Kemarin Pak Indra tuh udah ngejelasin tuh ya alur sistem produksinya, mulai dari site selection sampai dengan marketing gitu. Nah, jadi di sini ada monitoring gitu kan, ada analisis, ada manajemen dan seterusnya. Sampai dengan pada akhirnya kita bisa mengurangi biaya, meningkatkan output, mengimprove efisiensi, jadi nampilin data dan seterusnya itu tentunya adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan ya, baik dari sisi biaya maupun dari sisi outputnya gitu. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan yang nanti kita sebut dengan data science gitu. Jadi saya mau mengarahkan ke sana. Jadi ada data drive intelligence, mendriver smart farming, fish farming, kemudian hasilnya tuh apa?
Nah, ini sebagai contohnya, ini adalah alat sensing-nya. Kemudian ini adalah environment-nya, kemudian ini bisa kita jadikan sebagai kalau ada kamera ini alat tadi IoT-nya, alat-alat sensing-nya, kemudian datanya ini alat-alat sensing-nya, semuanya IoT. Kemudian dari situ kita bikin model, kemudian dari situ kita bisa menampilkan data deteksi objek atau tadi whatever yang tadi ditunjukkan di awal, maka jadilah itu yang kita sebut dengan dunianya data science. Makanya kenapa di perkuliahan ini kami menyebutnya data science in smart agriculture. Because kita nggak cuma bicara modeling aja, tapi kita juga bicara domain bisnisnya. Gitu. Jadi kenapa di sini pengajarnya ada dua, yang punya domain knowledge-nya ini adalah Pak Indra gitu. Nah, saya itu adalah orang komputer. Saya ada orang komputer gitu kan. Kemudian saya juga belajar matematik sama statistik tentunya. Makanya kita nanti ada belajar machine learning. Jadi machine learning itu memang stream awalnya dari computer science ya. Kemudian di sini subject matter expert-nya, SMI-nya itu adalah Profesor Indra. Jadi Pak Indra itu nanti yang akan menjelaskan bagaimana proses bisnisnya, bagaimana cara bekerjanya, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sinilah kita menamakan data science. Jadi data science itu butuh keahlian yang banyak. Jadi butuh keahlian yang banyak. Jadi kita harus ngerti bagaimana dunia smart aquaculture-nya, bagaimana kita memahami aquaculture, kita memahami programming, kita memahami matematik sama statistiknya gitu kan, supaya kita bisa belajar yang kita sebut dengan machine learning. Dan bagaimana kita mempelajari traditional research, experimental research-nya, design-nya seperti apa dengan orang matematik. Jadi mungkin itulah kurang lebih dari perkuliahan ini. Intinya adalah, Bu, apakah saya harus menguasai semuanya? Tentunya tidak gitu loh. Jadi di dalam prakteknya semuanya itu adalah model kolaboratif. Jadi tidak, kalau Anda memang background-nya bukan di computer science, maka ya cari orang computer science yang bisa memang menyerap kemampuan untuk bisa mengembangkan teknologinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ada 5 poin. How human making decision. Tadi analitiknya ada deskriptif, prediktif, preskriptif. Bagaimana sejarah AI itu berkembang mulai dari symbolism, connectionism, behaviorism. Bagaimana kemudian komputer melakukan decision making mulai dari rule based yaitu symbolism, statistical reasoning, kemudian machine learning ada AI. Kemudian tadi ada definisi AI, machine learning, dan juga deep learning. Dan yang terakhir adalah dunianya data science. Jadi data science itu lebih kompleks lagi ya, di mana kita harus memahami domain knowledge-nya. Gitu. Mungkin itu kuliah dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya.